غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakunallah bil khusus sahibatul bait Ibu Warni bersama keluarga besar. Mudah-mudahan semua keluarga di sini insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kita Mukarramah Ibunda Ibu Ustadzah Rasmah dan pengurus Ibu Saniah, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah, majelis taklim, majelis dzikir Misbahul Munir, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara, Ibu Dina. Ibu-ibu, saya kemarin nih kayaknya masih tahun-tahun ini ya. Iya. Merah di belakang. Oh, ada di belakang. Kemarin ustazah yang kider-kider gitu di belakang. Iya. Ke sini. Iya. Makanya Di belakang tapi di belakang. Oh, lain lagi. Lain. Di belakang rumah ini. Oh, iya. Merah dalam ada. Ya. Jadi makanya pas tadi Sania, ya yang mana ini nanya ini nggak pakai WA, dia pakai telepon, lebih jelas kalau pakai telepon. Oh ya kayaknya pernah saya di kemarin gitu. Nah, makanya pas ditanya keder apa enggak, agak keder karena udah pernah kemari ya. Oh tapi beda rumah ini ya? Beda. Oh beda rumah. Tetanggaan. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini ternyata adalah haul 3 tahun dari meninggalnya suami dari Bu Warni. Iya, 3 tahun itu adalah waktu yang belum lama juga ya. Insya Allah mudah-mudahan 3 tahun ini masih diingat terus oleh keluarga bahwa ada makhluk Allah yang bernama manusia yang dulunya pernah hidup di dunia ini. Sekarang sudah tidak ada, tapi tetap masih kita harus ingat orang yang udah meninggal ya Bu ya. Karena apa ibu-ibu, tidak ada yang namanya putus hubungan kita dengan orang yang kita kasihi dari di dunia maupun sampai di alam kubur. Nanti kita ketemu lagi di akhirat. Mudah-mudahan kita ketemu ibu-ibu. Sangat-sangat sengsara hidup kita. Sangat-sangat kita menyayangkan kalau kita nggak akan ketemu sama orang-orang yang kita cintai waktu di dunia. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum alhaqnahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman dan diikuti mereka oleh anak keturunan mereka, diikutinya dengan apa? Dengan iman. Berarti satu iman. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan yang mereka miliki, satu iman, nanti Allah akan ketemukan lagi. Masa yang paling bahagia adalah masa kita ketemu dengan kekasih kita. Insya Allah mudah-mudahan betapapun lamanya kita berpisah karena wafat orang yang kita kasihi, tidak cukup kita
Tidak cukup kita mengirim hadiah, apakah itu Fatihah, apakah itu bacaan Quran, apakah itu sedekah kita peruntukkan untuk mereka. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita rajin mengirimkan hadiah pahala buat orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, apalagi itu suami, orang tua, anak, keturunan, saudara-saudara, insya Allah akan bermanfaat, berguna buat mereka di sana. Karena ibu-ibu yang namanya al-mayyit, kalau orang yang meninggal itu kal mughawis, orang yang meninggal itu seperti orang yang meninggal itu seperti orang yang minta tolong. Nah, permintaan pertolongan mereka adalah doa. Nanti ibu-ibu, kalau kita bicara suami, nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan sama antara pembicaraan kita kepada suami kita atau kepada keturunan kita. Nanti ibu-ibu hadirat yang berbahagia ketika di alam kubur, ketika di hari akhirat, dia mendapatkan tempat yang sangat indah, derajat yang sangat tinggi, dia akan bertanya-tanya, min aina hada rabbi, dari mana ya Tuhan? Kayaknya waktu di dunia saya punya amalan nggak banyak-banyak amat, kok saya ini dapat keistimewaan yang sedemikian rupa, tempat yang enak, nikmat, kemudian derajat yang tinggi. Ministighfari laka, ministighfari waladika laka. Ini adalah berkat dari istighfar anakmu untukmu. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, jangan putus-putus istighfar. Kalau bisa ibu-ibu khususkan istighfar kita 100 astagfirullahaladzim li wali waladaya, astagfirullahaladzim li wali walidaya. Tambahin dibuat suami ya Bu ya, astagfirullahaladzim li wali walidaya wali zauji. Terus sekali setiap hari. Jadi kalau misalnya kita cuma ngandelin setahun sekali, kasihan ibu-ibu ya. Jadi kita akan terus mengingat orang-orang yang kita cintai yang udah pada meninggal melalui doa-doa kita. Insya Allah. Nah Ibu, masuk ke pelajaran kita sudah di halaman 4. Kalau di sini pelajarannya pelajaran akidah ya. Kalau di sana pelajarannya udah pelajaran bersuci. Oh tapi sebentar lagi kita masuk kepada bersuci nih Bu. Bersuci belum ya? Belum. Sekarang kita halaman 4 ngomongin malaikat nih Bu. Ya, rukun apa ini kalau malaikat? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Apa aja? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada rusul. Beriman kepada kitab. Kenapa rusul? Karena yang harus kita imani bukan cuma satu rasul, tapi banyak rasul. Yang wajib kita imani adalah 25 rasul. Jadi kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Kemudian ibu-ibu tadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rusul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik maupun buruk, semuanya itu dari Allah. Ini kita bicara iman kepada malaikat, yaitu iman yang kedua daripada rukun iman. Kemarin kita sudah membicarakan 4 malaikat yang menjadi penghulunya malaikat, pimpinannya malaikat. Siapa pimpinannya malaikat yang 4 itu? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu pimpinan tuh Bu. Ya, pimpinan malaikat itu dia. Kalau malaikat Jibril ngapain? Menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail
Mikail, biarin kagak dikasih rezeki. Ibu-ibu yang ngasih rezeki itu Allah melalui siapa? Melalui malaikat Mikail. Ibu kagak kenal, kagak dikasih rezeki loh. Ibu ketakutan nggak dikasih rezeki ya. Iya, kalau doa, kalau yang lain lemes banget jawabnya amin. Pas giliran Allah nasaluka rizqan, iya, amin. Minta doanya bukan sekadar gimana gitu. Allah nasaluka rizqan wasi'an, thayyiban, mubarakan, kasiron, semua dibawa. Iya, yang cakep, banyak, berkah. Malaikat apa tadi? Mikail. Habis malaikat Mikail, Israfil. Israfil ngapain? Meniup sangka kala. Kenal nggak? Mesti kenal namanya, tugasnya, supaya nanti apa? Ketika malaikat Israfil siap buat meniup sangkakala, kita dikasih ketenangan sama Allah. Kenapa? Karena malaikat Israfil tidak membuat kita mendengar trompetnya, sangkakalanya itu berdentum keras. Ibu coba ngedengar petasan aja ibu ketakutan. Iya, apalagi sangkakalanya malaikat Israfil. Terus siapa? Israel. Siapa Israel? Yang menyambut nyawa. Mesti dikenal juga enggak? Mesti. Iya, mesti kenal. Malaikat Israel itu siapa? Yang mencabutnya nyawa. Supaya apa kita kenal? Supaya nanti kita pas giliran malaikat Israel datang, kita kenal. Malaikat Israel pasti kenal sama kita. Kita kenal, nanti disayang kita sama malaikat Israel. Kalau malaikat Israel dinyayangin, tadi itu buah nih kenal banget sama saya disambut, diciumin, itu kan pertanda sayang. Iya, coba kalau misalnya saya nggak disayang, dicemberutin ya. Iya Bu ya, nanti nyambutnya pelan-pelan. Nyambutnya pelan-pelan, dia nggak ngebrobot. Beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang kafir berobot aja. Kalau berobot ibu-ibu kira-kira kan panjang nih Bu dari sini nih. Ya dari sini ya Allah. Tapi pelan-pelan Bu, pelan deh. Kan enggak terasa sakit. Enggak, maksudnya gini Bu, enggak berkali-kali, enggak berkali-kali nyabutnya sekali doang, seret gitu. Iya, dengan cuman sekali dan lembut gitu Bu. Tapi kalau orang kafir, orang berbuat maksiat, berbuat copot, terus ditarik lagi, biar kencang, copot lagi. Berapa kali harus mengalami rasa sakit pertama-tama yang dicabut. Nah, kalau kita insya Allah enggak Bu. Karena apa? Karena kita kenal dengan malaikat Israel. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Iya. Iya. Kalau malaikat Jibril kira-kira kita ngebayanginnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril kalau kita lagi buntu ya, buntu ya Allah, ini kok kagak ada jalan keluar, kagak ada solusinya nih, apa gitu. Nanti malaikat Jibril kasih bantuannya deh. Ada oh iya mesti begini gitu. Ini lagi viralnya apa Bu? Yang Ustaz Adi Hidayat Adi Hidayat baca. Allah marzuqna makhroja, ya kan? Allah marzuqna makhroja di tahiyat di sujud terakhir 11 kali. Iya, ya, Tuh banyak tuh Bu yang ngamalin. Allah makhroja. Allah marzuqna makhroja. Iya, Allah marzuqna makhroja. Kalau Allah makhroja belum minta tuh kita. Iya. Nah, kalau Allah marzuqna makhroja, kita minta tuh. 11 kali tuh dia udah bisa, udah tahu tuh. Disuruhnya 11. Kalau disuruhnya 11 jangan dikurangin. Oh, jadi bisa aja kita sujudnya 11 kali, jadi subhanallah Allah kan 9. Terus dia 11. Saya mah udah kagak 9.
Udah 3 aja. Oh, kalau kita tiga Udah aja, 3. Jadi enggak, udah 3 aja. Jadi subhanarabbil a'la 3 kali, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allah maghfirli. Kemudian Allah marzuqna makhraja deh 11 kali. Panjang itu udah. Boleh Allah marzuqni makhraja. Iya. Allah marzuqna. Yang diajarin Allah marzuqna apa? Allah marzuqna. Saya enggak dengar dari YouTube. Saya sama Bapak Yung baca sujud terakhir Allah marzuqna apa Allah marzuqna gitu. Juknya kali buat diri kita sendiri kan. Allah marzuqna buat diri sendiri. Allah Kalau di YouTube. Oh, Allah marzuqna. Saya pernah ibu-ibu sadah-sadia kalau baca doa coba baca doanya buat rame-rame. Kenapa ibu-ibu buat yang ada di dalam rumah kita gitu. Jadi bukan buat kita doang kan. Jadi di dalam rumah kita ada suami kita, di dalam rumah kita ada anak kita gitu ya. Semua yang ada di dalam rumah kita doain dengan nak gitu. Kalau marzuqni Allah marzuqni buat sendiri gitu. habis subhanallah. Allah marzuqna makhroja 11 kali sebelum bangun dan untuk tahiyat akhir. Allahumma rzuqna makhroja. Apa itu Bu artinya? Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluar. Allah marzuqna makhroja. Jalan keluar. Ibu-ibu, bukan jalan keluar ke sono. Iya, ibu-ibu coba. Banyak nggak kita urusan? Iya, kadang-kadang kita ya Allah ruwet kan. Kadang-kadang kita buntu. Kadang-kadang kita atau gini ibu-ibu. Kadang-kadang suka lupa, ya. Saya kadang-kadang suka lupa, ya kan. Kita kan kalau kelamaan juga nggak enak bangun, Bu. Dengerin saya nggak? Iya kan sujud nih. Sujud. Saya ini lagi rajin nih. Sama Bu Lina nih ke masjid Triolibes. Bertiga Boji Ani Idris, Bu Lina dan saya. Kalau kelamaan juga kan nggak enak juga ya. Seret bangun. Emang nggak kena kebaca kayak cacing. Bangun, ibu-ibu sujud lagi. Gitu. Nah kalau sujud lagi itu bisa bahasa Indonesia pakai. Misalnya gini, Allah marzuqna makhraja di 11 kali, terus kita ya Allah mohon, pokoknya minta apa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi udah tahiyat akhir, udah salam. Udah salam. jadi kita sujud lagi habis salam. Tapi udah salam ya. Iya, udah salam. Kalau lupa nih, ini lagi ngomongin lupa nih. Ya, lagi kalau lupa atau lagi kita berjamaah kelamaan kan nggak enak juga. Udah kita kadang-kadang imam assalamualaikum kita ikut Allahu akbar gitu kan. Udah kita ikut bangun padahal belum baca Allah marzuqna makhraja. Ya udah nggak apa-apa. Nanti pas giliran imam assalamualaikum kita juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru sujud lagi itu kita bisa tuh habis Allah marzuqna makhraja pakai bahasa Indonesia dah. Minta apa kayak enggak dibatin. Kalau dibatin di dalam hati kalau masih dalam keadaan sholat. Ibu paham nggak? Kita dalam keadaan sholat nih, kita masih dalam keadaan sholat, tahiyat sujud terakhir, itu nggak boleh kita pakai bahasa Indonesia kecuali dalam hati, karena kita dalam keadaan sholat. Tapi kalau kita udah assalamualaikum warahmatullah, berarti udah batal belum? Maksudnya udah selesai kan? Kalau udah selesai itu namanya kita udah selesai, boleh kita pakai bahasa Indonesia. Doa tambahan dari Allah marzuqna makhraja. Baru kita minta yang lain-lainnya. Minta yang lain. Kan kalau kita minta yang lain-lain pakai bahasa Arab susah. Bisa juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, kasih duitnya ya Allah. Pakai bahasa Arabnya gimana itu kita? Nggak kayak begitu. Kalau saya mah bisa, saya mah bisa. Bahasa Indonesia aja. Allahumma rzuqna makhraja. 11 kali tuh ya. Ada lagi ibu-ibu wiridannya. Ibu tuh kalau lagi jalan
Ibu kalau lagi belajar jalan. Lagi jalan. Jalan. Olahraga jalan. Bawa tasbih. Jangan juga tasbih panjang-panjang takut dibilang Adanan yang takut dibilang sok gitu ya. Tasbih yang kecil aja. Saya kagak punya tasbih yang gitu-gituan, tasbih kecil. Tapi kalau di rumah kan kita nggak kelihatan orang. Apa kata Farah bilang 1000 dinar. 1000 dinar itu apa Bu? Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu panjang sih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, segini banyaknya ada yang hafal enggak? Enggak. Gurunya juga enggak. Jadi bacanya kapan Ustazah? kapan aja. Kapan aja. Tuh ibu-ibu tuh kalau kata Ustazah Halimah itu doa apa ya? Baca barusan. Doa paling cepat dapatnya. Aja kasih catatan doa-doa gitu, nanti di fotokopi bagi saya. Lebih abdul kalau kita baca sendiri, lama-lama apa? Iya. Saja minta kan. Iya. Ya. Kalau gini kan lupa. Habis Lupa itu, ya. Arabnya sedikit banget. Ya. Jadi ibu kalau belajar jalan, Iya itu. belajar Pagi jalan jangan olahraga. sejalan-jalannya aja. Iya ya. Ayo zikir. Kan ibu banyak yang hafal. Ya, ratib. Hah? Salawat, istighfar. Ya, enggak, kalau pakai tasbih kan kita pengen dapat 100 gitu. Kalau yang kecil kan itu 33. Yang kecil kan 33 tuh, berarti 3 kali dapat 100. Benar Bu, kita pakai ginian, tapi kalau saya masuk rada-rada lupa. Iya, ini udah 3 kali apa baru 2 kali apa baru? Iya. Enggak juga sih, enggak juga. Iya, saya dibagi sama Zakia kemana tahu. Mana cakep ibu-ibu dikasihnya. Iya, beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah. Ada Dah ya, sekarang masih ngomongin malah malaikat. Jadi ibu-ibu ada malaikat penanggung arsy 4 sekarang ini. Nah nanti ibu-ibu mendekati hari kiamat, pada hari kiamat itu yang nanggung, memanggul arsy itu ada 4 lagi, jadi 8. Ibu lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Dan setengahnya itu ya. Dan setengahnya lagi, Ibu ketemu Bu? Udah. Dan setengahnya lagi malaikat munkar nakir, yaitu yang menanya dalam kubur. Udah ketemu belum? Di atas, paling atas. Bukan bacaannya. Munkar nakir. Belum, Jangan dulu. Nanti kita ketemu enggak? Ketemu. Ya, ketemu sama malaikat munkar nakir. Serem ibu-ibu malaikat munkar nakir. Mudah-mudahan ketemu sama kita orangnya cakep. Garisnya serem. Munkar nakir. Ketemu Bu? Yang antar kita ke kubur dan pulang, datang dia ya. Mikir orangnya cakep yang bagaimana, malaikatnya lagi saya pikir. Kita bayangin aja. Bayangin cakep. Bayangin yang indah-indah. Kalau yang cakep itu ibu-ibu ini amal soleh kita. Itu ada pemuda Baca Quran cakep banget itu, gitu kan? Itu siapa itu? Itu amalan kamu, gitu. Sering baca Quran ya. Quran kamu. Iya. Kalau munkar nakir itu ibu-ibu Sayyidina Ali, kalau nggak salah Sayyidina Ali. Ibu kenal sama Sayyidina Umar. Saya nggak kenal, tapi kenal sejarahnya, nggak kenal mulu semuanya ya. Sahabat Nabi ya. Ibu-ibu Sayyidina Umar itu sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi itu kan khulafaur rasyidin.
Ya, yang 4 itu disebut Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Dari khalifah, pemimpin pemerintahan yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memimpin negara pada saat itu, dan betul-betul rasyid, betul-betul mengikuti jalan yang diatur oleh Allah di dalam melaksanakan kepemerintahannya. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu ulama itu jadi presiden, ya, jadi presiden. Khulafaur Rasyidin. Nih 4 ini benar-benar nih Bu. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang suka saya sebut di awal itu. Mudah-mudahan saya akan berada di bawah liwaul hamdinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, perempuannya siapa? Sayyidatna Khadijah, Sayyidatna Aisyah, dan Sayyidatna Fatimah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Sayyidina Umar itu garang, galak. Ketika sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu kerjanya ngebunuh orang. Galak banget ibu-ibu. Kegalakan itu ibu-ibu berlanjut sampai udah masuk Islam. Pada takut ibu-ibu. Kata Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Umar udah meninggal, saya pengen tahu bagaimana kira-kira Sayyidina Umar ini menghadapi malaikat munkar nakir. Kalau kayak kita kan udah geged aja Bu ya, udah ketakutan aja. Sedangkan Sayyidina Umar kan orangnya kagak ada takutnya. Ibu-ibu. Kira-kira sama munkar nakir ini takut apa kagak? Didengerin aja Bu. Dengerin sama Sayyidina Ali. Ibu-ibu kalau sahabat tuh tahu tuh gitu. Ya udah dikubur nih, udah dikubur nggak pergi nih, nggak pergi kan ibu-ibu. Malaikat munkar nakir akan datang setelah beberapa langkah orang hidup. Ya, orang hidup beberapa langkah meninggalkan kubur. Itu orang meninggal ngedenger tuh terompah kaki yang bukan malaikat, manusia meninggalkan kuburnya gitu. Ya Allah, saya ditinggal 7 langkah. Maka datanglah Mait denger ya. Terus ibu-ibu udah meninggalkan, datang malaikat munkar nakir. Nah, ibu-ibu Sayyidina Ali nggak pulang nih Bu. Sayyidina Ali nggak pulang, ibu-ibu pengen tahu kayak gimana Sayyidina Umar nih, ya. Apa ibu-ibu? Kagak bisa jawab Bu. Kata Sayyidina Umar, akhirnya bisa jawab juga dengan keteguhan hatinya, ya, dimantapkan hatinya sama Allah sehingga bisa menjawab apa pertanyaan munkar nakir. Kemudian apa yang diminta sama ya malaikat, jangan engkau tanya seperti engkau tanya kepadaku, kepada umatnya Nabi setelah aku. Jadi ibu-ibu, Sayyidina Umar itu benar-benar sayang sama kita umatnya Nabi Muhammad. Bukan cuma waktu di dunia ketika hidup, sudah meninggal pun memikirkan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan engkau perlakukan bukan umatku, umatnya Nabi Muhammad setelah ini, jangankan mereka, aku aja ketakutan. Gitu. Bukan Rasul, Sayyidina Umar. Ya, ya. Gue dengerin orang. Jadi ibu-ibu benar-benar takut. Kalau Nabi mintanya buat umatnya apa? Itu Nabi Muhammad itu ngerasain yang namanya sakaratul maut. Sakaratul mautnya sakit banget. Sampai minta sama Sayyidatna Fatimah air di baskom. Nanti Nabi Muhammad pingsan. Saking sakitnya sampai bisa pingsan, pas melek lagi dimasukin air, tangannya terus dibasuh. Ya Allah. Ya, nah, apa yang diminta sama Nabi? Ya Allah,
biarkan aku merasakan betapa sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut buat umatku. Mikirin umat ya. Mikirin umat sayangnya. Jadi rela banget Nabi kita mendapatkan sakaratul maut yang berat Sakit. untuk demi umatnya. Ya kayak begitu. Jadi ibu-ibu sahabat Rasul itu benar-benar sama kaum mukmininnya. Nah itu munkar nakir. Makanya ibu-ibu kalau orang-orang tua itu bacanya apa ibu? Bacanya surah Al-Mulk ya. Baca Allah mahawin alaina fi sakaratul maut. Terus Allah nas'aluka apa tuh pas ditanya bukan asal Hamidum Majid Allah min a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah min a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sakitnya neraka jahanam. Berarti kalau kita minta perlindungan dari neraka jahanam, berarti kita pengennya nggak masuk neraka jahanam kan? Iya. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. Jangan sampai diazab kita di dalam kubur. Jadi ibu-ibu, pertanyaan munkar nakir yang begitu sadis itu salah satu daripada azab Allah. Tahiyat akhir. Adzabil qabri wa min fitnatil mahya, dan kita minta sama Allah dalam kehidupan ini kita minta dihindari daripada fitnah kehidupan. Ya fitnah kehidupan. Wa fitnatil wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah setelah kita mati. Jadi jangan sampai kita mendapatkan fitnah dalam kematian kita. Maksudnya apa, Bu? Bisa aja, Bu. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai ya. Jangan sampai misalnya kita ibu-ibu meninggalnya yang bikin kita malu gitu, Bu. Contohnya kayak apa ya? Kalau kita meninggal dalam keadaan misalnya kan ada ya. Pokoknya sesuatu yang kalau dilihat sama orang jadi omongan jelek gitu. Jadi omongan jelek yang membuat kita keluarga jadi malu gitu. Kita pun tersiksa ibu-ibu. Ya. Su'ul. Kan ibu-ibu waktu Bu Haji Munabah itu diusap-usap deh nih. Kalau misalnya nengokin orang yang meninggal terus misalnya bengkok aja gitu. Ayo jangan malu-maluin aja. Bisa diajak ngomong gitu. Si mayit diajak ngomong, dilurusin gitu. Jangan bikin malu gitu. Jadi ibu-ibu dia nggak dengar. Ya. Dan mulutnya mengor gitu. Mulutnya kan ibu-ibu, makanya ibu-ibu ya Allah jangan kita keluar omongan yang jelek kalau kita ngelihat si mayit. Kalau kita ngelihat si mayit yang kira-kira membuat hati kita jadi gimana, itu jangan diucapin. Kita takut nanti kita kayak begitu. Ada yang matanya itu kan usap-usap aja. Usap-usap. Jangan malu usap, jangan lama. Oh iya, apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Usap itu. Usap-usap matanya, disebutkannya. Kan dia maunya medali. Dia kan takut ya. Iya, kita yang keluarga jadi kan Bu, enak. di kampung saya di Cikupa dulu, jangan malu-maluin ya keluarganya. Ayo yang enak. Jadi ada kuburan ibu-ibu, ada kober yang mau dibangun apalah gitu ya, dibangun bangunan gitu, kemudian dipindah-pindahin Ibu. Ini si mayit kan dipindah-pindahin. Salah satu mayit yang mau dipindahin itu dari kain kapannya aja enggak hancur, masih utuh, dan badannya juga masih utuh. Ada makan apa-apa. Akhirnya tanya, ini orang
adalah tukang mandiin mayit. Di ahli ibadah, tukang mandiin mayit, bukan sekedar tukang mandiin mayit, dia jaga rahasia. Iya. Dia jaga rahasia si mayit, bukan orang mati, bukan macam-macam. Iya. Macam-macam ulahnya. Betul. Iya, jadi orang yang udah mati aja bisa berulah gitu, Bu. Yang membuat apa? Yang membuat jadi fitnah. Yang kagak tahan, ini yang mandiin mayit, ngomong deh. Iya. Harusnya ngomong. Enggak, dia nggak ngomong, Bu. Oh ya Allah, ternyata mulia banget gitu. Orang yang tutup air cuci mayit. Yang membuat itu si tukang mandi dipelihara dari kita kan ibu-ibu jangan kira nanti dimakanin sama ulat. Iya. Iya. Tapi kagak berani tuh ulat deketin dia. Dijaga sama Allah tuh saja. Dijaga sama Allah. Jadi ibu-ibu ulat-ulat yang ada di dalam kubur itu ya atas izin Allah dia mau makanin badan kita. Ya minimal ibu-ibu kita kalau ke sana mungkin nggak mungkin ya. Karena kita nyadar siapa kita gitu. Iya, betul. Yang penting jangan dianggap aja. Iya. Gitu. Orang meninggal jangan ceritain jelek. Ya. Tapi memang kita mesti banyak ingat mati. Dengan kita banyak ingat mati jadi takut. Iya. Kan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyakin buat bukan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Banyakin untuk mengingat yang hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang kalau udah mati, Bu, lagi seneng-senengnya rumahnya habis dibangun, habis dicat. Baru aja sehari, kan pengennya lama merasakan nikmatnya di rumah baru, meninggal. Iya. Pengantin baru. Ya, iya. Siapa yang jadi pengantin baru? Karena Kita kalau ngelawat kan suka nyingkap ini. Kita saya lihat alhamdulillah cakep ya Pak Haji. Biar enak Pak Haji di sana Pak Haji ya. Gitu. Gitu. Amat ini buka hidung. Saya usap-usap. baca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Salawat aja. Hah? Sudah kebayang. Enggak, saya mah Kalau saya emang enggak, malah pengen kadang-kadang kan kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kita terus takziah. Yang mana sih gitu ibu ini pengen kenal gitu. Oh ini ya saya kenal. saya buka kudungannya gitu. Alhamdulillah gitu. Biar enak ya sayang. Salawat saya udah Fatihah. Kenapa? Si Anu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamillati Rasulillah. Alamatillah. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Iya. Kalau megang. Kalau megang kita buka ininya kudungannya. Saya malah nggak berani megang-megang begitu. Subhanallah hayyun la yamut. Kalau nengokin orang siapa? Orang meninggal misalnya ada bendera kuning, ada jenazah lewat, baca subhanallah. Subhanalladzi hayyun la yamut bacanya. Ayo lah ya. Kata ibu-ibu banyak amat nanti saya belum ini belum ingat ini datang lagi. Sama Fatihah. Datang lagi. Udah ada aja. Fatihah. Oh ini bacanya ini ntar dihafalin deh. Ya. Salawat baik. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah itu kalau megang mayit mukanya. Itu kan disunahkan juga. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Buka kudungannya Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Allah maghfirlaha warhamha wa'afi. Jangan Allah maghfirlahu. Kalau maghfirlahu enggak boleh ngelihat. Kan kalau perempuan mah kagak kalau orang perempuan kagak boleh ngeliat orang laki. Iya. Kalau yang boleh orang bapak, suami, anak, mantu, adek, mamang, udah segitu doang. Yang lain kagak boleh main.
Tetangga nggak boleh. Tetangga kalau adek kagak ngapa-ngapa. Kalau tetangga kagak boleh. Orang laki maksudnya dilihat Ya. mukanya nangis Agak. dia. Nah, ibu-ibu saja teman ibu-ibu gitu lihat mukanya sama saya itu lihat mukanya. Ini mah lagi ngomongin laki sama perempuan, Iya. biarin teman kagak boleh laki-laki. Makanya. Iya, misalnya telah meninggal dunia, bapak ini bin bapak ini, ibu melawat deh takziah. Takziah pengen ngeliat deh, siapa Agak. sih namanya? Agak. Itu namanya itu orangnya yang mana sih? Jangan, kagak Jangan boleh. gitu maka. Kan di depannya ada namanya. Boleh ya. Kalau perempuan mah emang dianjurin. Enggak, kalau orang laki kita takziah boleh. Tapi Oh takziah mah boleh. Saya alhamdulillah Rasulullah. Iya. terus kita baca di depannya baca apa atau baca itu boleh kan? Jangan. Itu jangan boleh. Nggak Jangan. boleh juga. Nggak boleh. Oh. Ibu-ibu gini. Heeh. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu payah apa bapak-bapak yang payah? Ibu-ibu payah apa bapak-bapak yang payah? Nih kalau ada yang meninggal, yang repot tuh perempuan. Udah baca yasin di depan laki-laki. Bapak-bapak ngobrol di depan situ, di bangku. Padahal ibu-ibu yang namanya bapak-bapak yang nemenin bapak-bapak. Iya ini bapak-bapak ngobrol, kayak cewek aja ya. Tapi kalau mamang kita mau boleh kan Ustazah? Boleh kan dibilang kata saya. Nih yang boleh nih, yang boleh nih bu, yang boleh nih bu, yang boleh nih. Ke atas bapak kita, mertua kita, kakek kita terus ke bawah anak mantu, ke pinggir mama, adek. Tuh. Ipar boleh nggak? Kagak boleh. Tapi kalau mamang kita pribadi Boleh. Iya. Ya enggak maksudnya bukan mamang dari ipar itu bukan saya. Mamang dia sendiri. Iya. Mamang dari Bukan mamang dari suami, bukan mamang dari suami kita, bukan. Iya. dari adik Iya. emak. Iya, iya. Boleh kan? Boleh. Kan dibilang begini nih, segi Iya. Hah? Kenapa? Kan ipar kata kalau Ipar nggak boleh. nggak boleh. Heeh. Nah, kan kita kadang-kadang nggak ngerti karena udah kayak saudara. kayak namanya kakak suaminya kakak kan Iya. gitu. Kita kan perempuan, nah kalau udah kakaknya sendiri kita buka-buka nggak boleh juga. Nggak boleh. Baru tahu saya. Ibu-ibu, ipar itu disebut di dalam ini humul maut. Humul maut apa itu? Humu itu pihak suami, ya, keluarga pihak suami humu. Maut itu mati. Jadi saudara yang bikin mati. Mati apa? Mati rasa. Ibu begini, ini bukan ngomongin udah tua. Waktu kita nikah masih muda apa udah tua? Masih muda. Ya. Suami kita punya adik. Gantengan adiknya. Perluan adiknya. Daripada suami kita rada-rada cuek. Pas giliran iparnya perhatian banget, diboncengin, di segala macemin. Akhirnya bisa nggak demen-demen? Bisa. Kalau udah meninggal suami maka nggak ngapa-ngapa, turun panjang. Iya. Akhirnya bu lakinya, kakaknya jadi lakinya, adeknya jadi pacarnya. Itu masih net. Kira-kira sinetron. Kira-kira ibu-ibu karena kita sering sama adiknya suami, mati rasa nggak kita sama suami kita? Bisa jadi. Iya. Saya agak pernah nonton sinetron Indosiar. Iya, sinetron begitu. Oh begitu. Oh besok nanti malam saya nonton Indosiar. Ganti-ganti saja. Oh ganti-ganti. Yang itu mau saja. Dikrokin sama adik iparnya. Pas giliran udah tua, ibu-ibu kan orang tuanya suami kan udah meninggal. Tumbuhlah kita bersama mereka, kayaknya kayak orang tua kita ya. Saya ngalamin kayak begitu. Abangnya bapak kayak kita kayak orang tua gitu. Cuman ketika salaman, biarin kita nyentuh tuh. Nyentuh jangan cium tangan begini bu. Oh nggak boleh. Begini aja nih gitu. Nanti juga dia paham. Jadi jangan
wah senang banget. Mantap itu, jangan ya, jangan cium tangan. Kalau sama abang kita tuh baru cium tangan. Bu beda ya Bu ya, abang sama impok ya. Ya Allah, kita tuh kalau sama abang kita kayaknya gimana gitu ya. Kayaknya kayak Allah, ya Allah gitu, kayak benar-benar kita tempat berlindung kita gitu tuh. Ganti orang tua kali ya. Ganti orang tua. Ganti orang tua kita. Tapi kalau sama empok mah ya biasa-biasa aja gitu ya. Kalau perempuan sama perempuan tuh beda deh. Tapi kalau masih punya orang tua mah nggak begitu kali ya. Kalau sama orang udah nggak punya orang tua, sama abang udah kayak orang tua aja. Darah. Ganti orang tua. Ya. Tapi kalau karena kita dari kecil Diurusnya diurus sama sama kakak ipar atau sama kakak sendiri, kan kakaknya perempuan, tapi Iya. kan ibu ini ya kayak bapak aja sendiri itu. Iya. Tapi saya baru tahu kalau nggak boleh cium tangan seperti itu, karena saya biasa ya saya kayak kakak. Saya juga Ya kayak saya juga. waktu itu saya cium tangan begini, tapi lama-lama kita agak-agak sungkan juga gitu. Ya udah dia ngerti. Gitu. Tapi nyentuh gitu, nyentuh gitu. Nanti jari kecil. Nyentuh jari. Kalau yang paham, kalau yang nggak paham. Ada yang kayak sama misanan, ibu-ibu kan lama nih. Kan waktu masih kecil kan sepupu ya. Bu, misanan itu sepupu. Mana ada yang nanya, Ustazah misanan itu apa sih gitu. Wah, berarti ada yang kagak paham apa itu misanan. Misanan itu sepupu. Kita kan ibu-ibu waktu masih kecil main kawin-kawinan, main bikin gaduh-gaduhan segala macam kan sama misanan kita. Jadi pacar kita itu kan. Masih kecil kita telanjang dia ngeliatin kita gitu ya. Pas giliran udah dewasa, ibu-ibu udah masing-masing pada nikah, lama nggak ketemu. Pas giliran ketemu ibu-ibu, ya Allah sampai kangen deh. Iya, Itu nggak boleh ya? Kagak boleh. Saya mundur. Dia kagak ngerti kan? Dia kagak ngerti. Oh ibu-ibu main begini juga. Jangan. Kita mundur gitu. Ibu-ibu misanan itu subhanallah Bu. Dia bisa nikah, kita bisa nikah sama tuh misanan. Kita bisa nikah sama misanan, dia juga bisa jadi wali kita. Dia juga bisa mewariskan harta kita. oh misalnya itu. Misanan. Sepupu. Misanan tuh. Ya. Jadi dia si misanan ini padahal dia saudara kita yang jauh. Yang jauh yang dari yang dekat gitu ya. Maksudnya apa sih? Yang jauh dari yang dekat. Dia kan sudah deket kita. Tapi jauh dia. Kenapa jauh? Karena kita udah boleh nikah gitu. Bukannya sama misalnya sama sepupu. Sama sepupu sama misanan itu dia. Misanan itu sepupu maksudnya. Iya, kalau sepupu kan orang tuanya adik kakak. Iya. Sama misalnya Sama misalnya jauh dah. kayak anak Bu Rosma sama Abul ya. Iya, nggak jauh. Kayak anak Bu Rosma sama anak Madi itu Suparman sama Abul, bukan itu misalnya namanya. Iya. Iya, Kayak Aklimah anaknya sama anak Zakiyah. Iya, sepupu. Iya, Iya, kayak begitu. Kayak Tapi ibu-ibu jangan nikah ya Bu ya. Insyaallah enggak. Walaupun boleh jangan nikah sama sepupu. Kenapa? Takhalluful aqal. Tapi ada juga sih yang enggak. Aja kalau kakek kita, kakek saya menanya nih. Kakek saya sama kakek bapaknya tuh kan satu kakek. Oh, itu namanya sepupu misan. Sepupu misan. Saya juga nggak Enggak, jadi udah 3 generasi gitu Bu. Iya, Kenapa? Lah saya kan kawin sama cucunya Wanyai itu. Jangan ngomong nyakit apa, saya kagak kenal nyakit. Kakek saya sama kakek bapaknya satu. Itu udah jauh. Kakek kagak. Udah jauh. Boleh. Boleh. Kalau mau punya cucu. Kalau nggak boleh lihat aja ayo. Udah banyak anaknya dia. Lo udah punya kumpi saya. Misalnya kejadian nikah sama ponakan. Ih, ponakan Nggak mungkin ya. Nikah sama saudara susu. Iya. Udah punya kumpi. Udah punya kumpi, bercerai udah mesti. Pisah, bukan tolak namanya, fasakh. Kagak sah pernikahan itu.
Apakah kemarin dianggap zina? Enggak. Karena nggak tahu. Misalnya gini nih, kan dulu kan satu susuan sama orang tua. Terus ablang deh kemana gitu. Pas pulang pas di sana ditelusurin ini. Oh ini waktu itu nyusu Ya, gitu. Rasa kan kagak tahu ya, bapaknya gue Nggak nggak tahu. apa-apa itu mah. Pasti aku ragu Udah 3 generasi. Jawa baru saya cucunya mau nyait. Kalau saya cucunya kakek saya itu jadi kakek dia sama kakek saya adik kakak. Jauh. Kalau satu susu itu lain bapak lain aja. Lain bapak lain ibu. Kenapa? Satu susu itu nggak maksudnya, kalau satu susu itu yang dimaksud satu susu itu lain bapak lain ibu atau bagaimana yang dimaksud yang susu itu? Saudara susu itu kan bisa saudara bisa orang lain. Walaupun orang lain, apalagi saudara, walaupun orang lain nggak boleh nikah, gitu. Walaupun orang lain ibu lain bapak. Kemudian kita nyusuin, tapi nyusuinnya 5 kali, 5 kali sampai kenyang. Itu zaman dulu kita begitu, Bu. Sedotan apa 5 kali? 5 kali susu, 5 kali nete. Nih hari ini sampai kenyang tapi sampai kenyang. Besok nyusul lagi sampai kenyang. Besok lagi sampai 5 kali. Bukan 5 nyotan udah jadi 5 kali-kali. Kan kalau kita anak kita nyusu itu kan jadi darah daging. Kalau sampai kenyang, jadi satu darah. Kalau nggak sampai kenyang kan nggak jadi darah daging. Jadi katanya sampai 6 kali. 5 kali. Belum orang kagak ada susu ya, jadinya Sebetulnya bukan masalah nggak ada susu. Bagusan kita nyusuin manusia. Manusia dengan manusia daripada manusia dengan kebo. Lah ibu tawa. Emang ibu kan saja orang dengar Sapi. sapi. Iya, ibu kan anaknya disusuin pakai sapi, pakai susu sapi. Ibu tawa. Di sinetron ada tulis aja. Nah, ibu supaya enggak satu susu, enggak batal. Kalau anak perempuan Susu saya kita peres dikasih ke bayi. apa ya? Nah, ini sama perempuan. Oh, perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Tapi nanti dia bersaudara sama ini, Sama perempuan. sama adiknya perempuan, sama adiknya si perempuan tetap aja iya. Contohnya sama mama yang perempuan namanya A, yang satu nomor B. Nah, ini kalau perempuan sama-sama menyusui sama ibunya jadi saudara. Tapi kalau dia anak laki nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Tapi ini anak perempuan punya kakak. Anak perempuan yang A itu punya kakak. Punya kakak, maka nggak boleh nih nikah sama kakaknya. Iya. Oh, kayak saya disusuin sama nenek saya. Berarti mamang saya itu kakak saya. Gitu. Iya, ponakan saya. Saya kan ponakannya. Jadi anak mamang saya itu ponakan, bukan misanan. Jadi sama misanan saya nggak boleh nikah. Karena apa? Karena jantungnya saya ponakan. Ponakan apa? Ponakan susu. Iya. Gitu. Zaman dulu kan susu. Jangan dulu begitu saja. Masuk. Nah, ibu Bang Rusin nete bareng. berarti nggak boleh nikah sama Bang Rusin. Berarti nggak boleh nikah sama anaknya Bang Rusin. Gitu. Sepupu juga. Berarti nggak boleh sama nikah sama saudaranya Bang Rusin. Ini kan zaman dulu ya Pak Jaya, sampai sekarang nggak tahu dipakai atau enggak. Saya perhatiin kalau yang sekarang Lah, mesti dipakai. banyak yang kalau yang nggak ngerti. Contohnya kalau orang anak-anak muda itu kan banyak yang nggak ngerti sisilah seperti ini. Terus kejadian bagaimana? Pasah. Bisa. Harus Nggak boleh. Harus bisa. Makanya nggak ada Bu bang susu nggak ada. Oh iya. Yang ada bang darah. Iya. Ibu ngerti nggak bang darah? Iya. Nggak ada bang susu. Kenapa? Andai pun ada bang susu, mesti dicatat. Ini susu orang tua yang mana gitu. Supaya nanti kayaknya nggak ada tuh bang susu. Nggak ada donor susu. Ya.
Kalau Bang Dara mau dari mana aja juga bisa masuk nih. Nggak ada hubungan silsilah. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit nggak apa-apa ya. Tahu itu tadi sampai mana? Haji ya. Pun karena kir udah. Bur doang. Sebaris doang. Banyak. Kapan selesainya ya? Belum. Ridwan dengan Ridwan. Ya udah. Sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keganggu ya tadi saya nanya Bu, maaf ngomong saja. Lah kalau saya kagak nanya kan saya nggak tahu. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ustazah Haja Siti Ayumi yang telah menyampaikan pelajaran kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengerti dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan saya Bu ya, pada ibu-ibu semua. Jamaah yang kami hormati, acara demi acara selesai sudah. Saya sebagai penata acara mohon maaf apabila di dalam kata-kata saya kurang tersusun atau kurang teratur. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Rosmah, kepadanya kami silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita doa penutup, Ratibah rumah Ibu Sania hari Minggu. Ya. Hari Minggu Ibu Sania punya hari ini ya. Insya Allah tanggal 22 kalau nggak salah. Ya. Iya. Iya, minggu depan. Kasih. Ya, ada acara haul juga dia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita semua ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Ya Ibu, pertanyaannya siap-siap aja kepada guru kita. Pertanyaan bulan apa ya? Kan ke bulan ada. Oh, kalau saya nanya jawab. Iya. Sama-sama tutup pengajian kita hari Minggu Mbak Usania Bu ya. Kalau nggak salah tanggal 22 ya. Tanggal 22. Sama-sama pengajian kita, insya Allah berikan sehat walafiat. Kita doakan guru kita sehat walafiat, berjalan dengan lancar. Jamaah kita yang hadir pada sore ini sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Nabi Muhammad bersama bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا ولم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبرمدات الفاتحة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setapet. Iya. Jangan setapet. Apaan? Estafet. Tuh. Bukan setapet. Nggak bisa ngomong. Lu protes mulu nih ya. Tapi memang mesti ini pelan-pelan belajar. Jangan ngambil ya. Sarang atuh. Apa? Sarang mah anu dong. Sarang tawon. Rasanya jadul ya, Pak. Setapet lu setapet. Apaan sih? Orang atuh gitu. Orang. Orang atuh gitu ya. Seorang satunya nih. Seorang satu. Banget ada rapi bi kelamaan. Ini enggak dipulangin. Tuh, ambil. Keluarin. Udah, Bu. Benar terus. Bu, orang atuh ya. Salah juga orang, masa orang. Orang satu gitu. Orang satu ya. Bu, satu orang satu ya. Kan kalau kita ngaji jadinya tahu. Tuh. Udah. Nanti. Nih. Udah. Nanti tambah. Udah. Tantangan di luar sana udah jalan-jalanan dia. Roma. Tapet. Setapet. Ini nih setapet. Jadi ngikutin nggak boleh Bagi-bagi. setapet. Alah, mau kuat nggak? Aku 5. Sania 1, Sania. Kasih Sania. Ibu Rosma belum? Ibu Rosma. Sania udah belum? Ini. Ini udah. Ini di rumah sini. Ngopi Bu, siapa mau ngopi Bu? Ada yang mau ngopi nggak? Nih, mau yang manis yang mau pahit. Diam. Orang ada ya. Jack. Itu Ella Neng. Mbak Derma, udah belum? Ella. Di rumah. Ella Neng. Di rumah. Lagi sini Zan biasa. Ya, Ella. Ini Ya udah. Nyanemah nggak ada ya? biasa. Nyanemah, Bu Nemah, Bu Nena. Oh, Bu Nena udah pulang tadi. Aidan. Nyamas lah. Iya, udah keluar rumah makan dulu. Adik keluar. Nyamas aja lah. Nyamak nih. Nyamak boleh. Ambon. Ini kasih. Ini aku 5 namanya gitu. Iya. Ya titian bagi Neng. Taruh. Nyamas. Aku mama jadi biasa sini di depan dulu. Jalanan dulu deh biasa. Ya ini ya. Ini mau punya belum ya? Minta plastiknya. Dibuat di rumah aja minta plastiknya. Ini. Rina ada plastik Rin. Wajib belum nih, Wajib. Oke. Nih, Mami. Minta plastiknya, warni ya. Ini saja minta plastik minta ini. Oh iya, ada. Siapa lagi Derma tadi? Saya ini. Wani, makasih ya. Ya, saya ini nitip tadi. Udah semuanya aku bin. Masih kecil. Nah, batunya masih gede banget. Apa ini? Ini tuh bagus. Sedikit-sedikit aja. Saya ini. Ih, jangan semua, dikit aja. Saya ini bagus.
Udah. Ada kebunan semua. Bukan dikeluarin. Nih. Upayanya. Ini. Ada plastiknya nah. Biar mah. Pada keduman semua ibu-ibu, maaf ya. Nih, buka aja. Apa lagi? Belum. Apa ini? Opak. Oh, kerupuk. Bapak lagi pelan. Bukan, kerupuk biasa. Tapi pelan lagi. Dah. Dari siapa kan ibu jangan lama.